Fihi ing dalem zaman bisodakoti kelawan gowo sodakah minal zahabi sangking emas sumala yajidu nuli orang nemu sopo rojul ahadan ing wong suwiji ya'khudhu kang ngalap sopo ahad ha ing mengkono sedekah minhu saking man wa yura lan den tingali sopo al-wahidu lanang siji utawa ar-rajulu lanang siji seorang laki-laki yang bauhu anuthu ing mengkono rajul sopo arbauna 40 apane imro'atan wong wadon ya ludna kang padha ngungsi sapa arbaun bihi kelan mengkono ar-rajulul wahid min qillatir rijali saking akeh pira-pira wong lanang wa kasratin nisa'i min qillatir rijali saking kidike pira-pira wong lanang sedikit laki-laki wa kasratin nisa'i lan akeh wong wadon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan zaman akhir ya, zaman nanti suatu saat akan datang zaman yang penuh kemakmuran ya. Di mana pada zaman itu semua orang akan jadi kaya. Kapan nih? Satu zaman akan tiba ekonomi dunia ini akan luar biasa bagusnya. Artinya orang-orang ini nanti semuanya kaya. Sampai besok itu gambarannya Kanjeng Nabi, ada orang ingin sedekah, tidak ada yang mau nerima. Jadi semua kaya. Saya tidak tahu ini kapan kira-kira, tapi ini akan terjadi di akhir zaman. Ekonomi akan menjadi sangat bagus sehingga semua orang hidup bercukupan. Contoh hari ini mungkin sudah mengarah ke sana ya, walaupun ada pandemi krisis. Karena era ini akan semakin bagus. Dulu orang tidak ada listrik, nah, sekarang sudah ada listrik. Dan ke depan listrik akan menjadi murah karena bisa diproduksi pakai cahaya matahari. Wah, maka kan ini akan ekonomi akan semakin murah. Kita hari ini masih tergantung bensin, gas atau lagi solar. Ini kebutuhan energi yang terus menjadi kebutuhan dan akan habis. Tapi manusia sudah menciptakan energi baru, yaitu panas matahari. Terus baterai. Diperkirakan 10 tahun lagi mobil-mobil ini sudah pakai baterai. Kayak mobil mainanmu itu, Tamiya itu. Jadi mobil hari ini sudah ada. Hari ini sudah ada mobil mereknya Tesla. Itu sudah tidak pakai bensin, pakai listrik. Jadi dicas kayak HP jalan-jalan. Cuma saya kira repot, entek gembong dicas nondi. Karena casnya itu kan khusus. Tapi suatu saat nanti parkiran-parkiran itu ada chargernya, sehingga orang tidak perlu ke pom bensin. Ini sudah teknologi masa depan. Diperkirakan 10 tahun 2030 mobil sudah mayoritas pakai listrik. Hari ini sudah ada. Hari ini sudah ada mobil Tesla yang beredar di Indonesia
hari ini mobil hibrid. Mobil hibrid, mobil yang separuh bensin, separuh listrik. Sudah ada. Sehingga ngirit. Bensin untuk menghidupkan mesin, terus mesinnya ngisi aki, mobil jalan pakai aki. Sudah ada sekarang. Nah ini saya kira tanda-tanda kemakmuran. Jual beli online, ini juga indikasi ya. Sehingga kita mudah. Dulu beli barang ini ke toko, hari ini kamu beli ke Cina, ke Amerika lewat situs online. Nah, saya kira mungkin akan terbukti ya. Akan terbukti suatu saat nanti apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ekonomi akan semakin membaik ya. Sehingga waktu itu orang tidak ada yang mau nerima sedekah. Nah saya tidak tahu ini kapan. Makanya hari ini mumpung masih ada yang mau nerima sedekah, hendaknya kamu rajin sedekah. Dan yang kedua akan terjadi pada zaman akhir, jumlah wanita lebih banyak, sehingga laki-laki ini semakin sedikit. 1:40. Hari ini sudah mungkin 1:5. Akan datang satu masa di mana angka kelahiran perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki. Sehingga di saat itu kebutuhan laki-laki ini semakin meluas. Satu laki-laki digandoli 40 orang, atau rasionya menjadi segitu. Makanya tadi wong lanang yo tambah laris. Elek-elek yo payu. Lah kanok maneh kan. Wis kanok maneh jajan gosong-gosong yo enak ae. Kamu walaupun gak ganteng ya, rezekine teko dhewe. Pokoknya meneh ngono. Ini akan terjadi di zaman akhir, di mana orang-orang akan angka kelahiran perempuan lebih tinggi. Makanya ada solusi poligami itu. Nah, kalau nggak ada poligami, buat terus sakno sing gak keduman bojo ini sakno. Lah ya apa sisa itu tiga apa? Nganggur-nganggur. Ini mungkin orang hari ini masih mentertawakan, nggak boleh ya, telok kok buri-buri. Lah wong lanang siji banding 10. Sakno rek. Sing dirapi situ, sing songo. Ki apa? Apakah dibiarkan perawan sampai mati? Apakah dijadikan selingkuhan saja? Ataukah dijadikan istri? Ya, solusinya cuma 3, tidak ada yang lain. Islam beri jawaban, jadi istri. Pokoknya sing lanang mampu. Nah, karena kalau poligami dilarang sama sekali, kasihan perempuan. Sakno, gak keduman ya apa. Ya kepingin nang jenenge wong ya menungso. Wong lanang butuh wong wadon, wong wedok ya butuh wong lanang. Wong laki-laki sudah tua ya kepingin rapi, wis tua padahal. Wong wedok ya ngono. Jadi ini kebutuhan yang harus ada. Lah kita ini ya menuju ke sana zaman akhir. Harful mim, selanjutnya hadis huruf mim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalah. Ma'u zamzam utawi banyu zamzam, air zamzam, air yang ada di Mekah nih, air yang berada sumbernya di Masjidil Haram. Iku lima krono perkara syuriba kang den umbi apa ma'u zamzam
lahu maring mang. Air zam-zam itu berguna untuk tujuan apapun. Artinya orang yang dengan ikhlas, dengan keyakinan minum air zam-zam itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin orang minta untuk sehat, ada orang minta untuk ilmu, minta untuk apapun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu berguna untuk tujuan apapun yang diinginkan, asalkan dia sungguh-sungguh meyakini. Dan ini sudah terbukti dilakukan oleh semua orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya. Zaman ke zaman semuanya membuktikan khasiat dari air zam-zam bagi orang yang meyakini dan ikhlas. Ada khasiatnya. Dan ini sudah terbukti. Kita ini minum zam-zam harus ada keyakinan, ada sugesti. Man utai sapani wong iku syariba nginum sopoman hu ing zam-zam lima rodin kronoloro. Siapa orang minum untuk penyakit, syafahullah, syafahu mongko marasakan hu iman sinten Allahu Gusti Allah. Siapa orang sakit minum air zam-zam, insya Allah sembuh. Aulijuin utawa krono luwe, utawa ngiku luwe kanduwe duwe, minum air zam-zam park masba'ahu mongko markaken hu ingman sinten Allahu Gusti Allah. Jadi air zam-zam bisa untuk menahan lapar. Dan itu terbukti zaman sahabat dulu mereka minum zam-zam berhari-hari kuat walaupun tidak makan. Jadi memang beda dengan air yang lain. Dan sudah dilakukan penelitian memang air zam-zam itu strukturnya mineralnya itu berbeda. Ada yang menyebut heksagonal. Jadi airnya itu memang ada keistimewaan. Dan ini sudah diteliti memang betul. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Auli hajatin utawa krono hajat. Siapa minum air zam-zam karena hajat, umpamanya ada hajat minta apa, qadhaha mongko nekaniha ing hajat sinten Allahu Gusti Allah, maka dia akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Ma'u zam-zam utawi air zam-zam iku syifaun tombo obat min kulli da'in saking saben-saben penyakit. Air zam-zam bisa untuk obat dari semua penyakitnya, asalkan orang ini yakin ya. Siapa orang yakin, insya Allah ya. Sugestinya harus ada. Sama dengan orang zaman dahulu, orang Madura itu kan kalau sakit ke kiai minta jimat air, kasih minum sembuh. Sugesti, ya doanya itu manjur, sugestinya. Nah sekarang orang Madura sudah dekat Surabaya, pergi ke dokter spesialis. Mbak dokter dikasih resep, dikira azimat. Oh pak dokter ngasih azimat, dicemplungno gelas diombe, yo waras, karena sugesti. Padahal ini sing gawe pak dokter, tapi sugestinya ada. Jadi kalau orang itu yakin, ya yakin, itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Termasuk zam-zam ini. Zam-zam ini kalau diminum untuk penyakit, insya Allah sembuh. Asalkan orangnya
ikhlas dan yakin ya. Makanya kalau ada orang pergi haji ya, kita diberi minum air zam-zam. Tetapi jangan beli yang di pasar-pasar itu. Di Indonesia ini kadang ada tapi palsu. Sudah pernah digerebek pabriknya di Semarang, zam-zam palsu, wadahnya persis. Ternyata itu zam-zam sedikit dicampur air terus dijual. Wah, itu bohong namanya. Di Mekah pun juga ada, digerebek polisi. Ada orang jual zam-zam palsu. Ya memang ada pembatasan kan, untuk komersil itu ada pembatasan. Tapi kalau diminum di Mekah setiap hari tidak ada masalah. Ada orang yang memanfaatkan ini untuk membuat zam-zam palsu. Di Indonesia juga ada. Sudah pernah digerebek di Semarang. Di Mekah juga ada pabrik zam-zam palsu. Ya memang kan mahal. Zam-zam ini kalau di Indonesia 5 liter dijual 300.000. 1 galon kecil. Aqua berapa? 5 liter. Mungkin 10.000 ya. Ya untung 30 kali lipat. Tapi ini kejahatan. Zam-zam kok dipalsu. Jadi wong lek kadung mendem ya katanya. Zam-zam dipalsu. Apa yang gak dipalsu ini? Ada aja palsu-palsu. Makanya hati-hati ya. Tapi yang zam-zam asli, zam-zam asli itu banyak manfaatnya. Sampai diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, dia ini kalau minum air zam-zam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Jadi Ibnu Abbas kalau minum air zam-zam niat, ya Allah minta ilmu manfaat, minta rezeki yang luas. Untuk rezeki juga bisa. Terus minta diberi kesembuhan dari semua penyakit. Ini kalau kamu lakukan, minum zam-zam dengan doa itu, insya Allah dikabulkan oleh Gusti Allah. Ruwahu Ad-Dailami. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'amana bi man bata sab'ana wa jaruhu ja'iun ila jambi wa huwa ya'lamu bi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'amana ora iman bi kelawan ingsun sapa man wong bata kang sewengi-wengi sapa man. Maksudnya siapa orang yang bisa tidur nyenyak ya. Sewengi-wengi artinya dia itu nyenyak, nyaman. Syab'ana halikang warek, siapa orang yang bisa makan dengan kenyang tetapi wajaruhu ja'iun, tetapi tetangganya itu kelaparan. Wajaru tai tonggone man iku ja'iun kang luwe ila jambihi maring lambunge jar. Wa wa halu teman iku ya lamu ngawuri sapa man bihi kelan mengkono-mengkono jar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang tidak peduli, orang yang tidak punya rasa belas kasih pada tetangga. Itu dikecam sebagai orang yang tidak beriman. Padahal dia mungkin sholat, dia mungkin ya hidup bersama orang Islam. Tetapi walaupun demikian dia dianggap imannya tidak beres, imannya tidak sempurna. Siapa orang yang bisa tidur kenyang,
dan membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Jadi lapar, kamu kenyang, tetanggamu nggak makan. Padahal kamu tahu, ya kalau nggak tahu ya lain. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kalau kamu kenyang, pesta, sementara tetanggamu miskin kelaparan dan kamu diem, kamu tidak peduli, maka kamu dianggap kurang beriman. Imanmu kurang, mencelek ya. Ini misi Islam ya. Sebelum dunia mengerti tentang sosial, kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, Islamlah yang mengajarkan. Sebelum ada aliran sosialisme, Islam yang lebih dulu peduli pada nasib manusia. Makanya Islam mengecam keras orang-orang yang tidak peduli pada orang miskin. Allah mengecam dengan sebutan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu tidak peduli. Wala yahuddu itu tidak menganjurkan, tidak mendorong. Artinya kalaupun kamu bukan orang kaya, kalaupun kamu tidak bisa memberi, kamu harus peduli, menggerakkan orang lain supaya peduli ya. Makanya kita di Pondok An-Nur 1 ini punya lembaga namanya Lazis, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh. Kita juga ingin bantu menyalurkan ya, khususnya untuk anak-anak yang kepingin mondok. Kita menerima anak-anak yang kurang mampu agar bisa sekolah, bisa mondok di An-Nur. Ini salah satu bentuk pengamalannya perintah Al-Quran. Janganlah kamu menyia-nyiakan orang miskin. Rawahul Bazzar an Anas. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Kanjeng Nabi bersabda, "Majtama'a ora kumpul sapa qaumun qaum fi baitin ing dalem omah siji min buyutillahi saking pira-pira omahe Gusti Allah." Maksudnya mengadakan kumpulan di masjid ya, kumpulan di rumah-rumah Allah, tahlilan, zikir, deres ya. Siapa bilang tidak ada dalilnya? Ini Rasul bersabda, tidak berkumpul orang-orang di dalam sebuah masjid yatluna kitaballah, yatluna kang padha maca sapa mengkono alladzina maca kitaballahi ing kitabe Gusti Allah. Maksudnya membaca Al-Quran ya. Bisa jadi juga zikir ya. Wa yatadarasuna ulan padha tadarus sapa kaum hu ing kitab, mengadakan darusan. Ini kan biasa dilakukan kalau bulan puasa. Tidak harus bulan puasa, kapanpun ya bagus duduk darusan ya. Ini tradisi yang bagus, tidak harus menunggu bulan puasa. Bainahum in dalam antarane kaum illa nazalat angin temurun alaihim ing atase kaum apa sakinatu anteng, akan mendatangkan rasa tenang, rasa damai. Majelis zikir, majelis Al-Quran itu mendatangkan kedamaian.
Wa ghasyiyatuhum lang nutupi hum ing mengkono kaum apa rahmatu rahmah, dan akan mendatangkan rahmat. Wa hafathum lan ngubengi hum ing kaum sapa al malaikatu malaikat. Malaikat juga datang memenuhi majelis zikir. Jadi kumpulan-kumpulan istighosah, semaan Al-Quran, tahlilan, itu jangan disepelekan. Sebab Rasulullah SAW menyatakan di situ ada malaikat berkumpul, di mana ada orang berkumpul berzikir, deres, ada malaikat yang turun. Ya, kamu tidak lihat, ada rahmat yang turun, ada kedamaian. Makanya tiang sing ahli majelis-majelis zikir, majelis Quran, insya Allah hidupnya tenang. Ini tradisi kita di Jawa kan masih ada kumpulan. Tapi biasanya kalau ada orang mati, sebetulnya nggak usah nunggu orang mati, bikin aja tetap yasinan, darusan, zikir, ya. Semuanya itu berguna. Semuanya itu mendatangkan rahmatnya Gusti Allah. Wa dzakarhum lan nyebuthum ing mengkono-mengkono kaum sinten Allah Gusti Allah fiman ing dalem wong utawa kaum malaikat indahu kang ana ngersane Gusti Allah. Jadi itu oleh Allah mereka yang berzikir di bumi disebut di langit bersama para malaikat. Makanya tradisi zikir, wirid, semaan, yasinan, tahlilan itu harus terus dilakukan. Muga-muga mendatangkan rahmatnya Gusti Allah, mendatangkan kedamaian. Pondok ini ngono, jok keluyuran. Ayo kita banyak zikir bersama-sama. Zikir sendiri bisa, ya, tetapi efek zikir bersama itu kadang lebih bagus. Sama dengan kalau ini botol batu, saya pecah sendiri tidak bisa, tapi kalau dipecah bareng-bareng bisa. Jadi ini ada efek bisa membuka hati. Makanya ulama dulu mengadakan zikir bersama-sama supaya hatinya terbuka secara bersama-sama, dan di situ turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala.